Pemirsa, kita masuk kepada segmen yang ditunggu oleh banyak sekali masyarakat. Dan mudah-mudahan kali ini ada keadilan yang bisa diberikan dan bisa dibantu oleh seorang Hotman Paris. Ini dia SKJ, Salam Kopi Joni. Kopi Joni. Hotman Paris Show di samping sebagai media hiburan juga memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat. Saudara Tubagus dan partner kerjanya Anissa datang sedang berjuang untuk mempertahankan hak ciptanya. Ada suatu produk parfum ya? Ya. Oke. Namun perlu dicatat apapun yang dibicarakan di sini tidak akan menuduh pihak lain tapi semuanya bersifat dugaan. Oke. Ceritakan kasusmu kenapa? Kamu menemukan suatu parfum. Ya, jadi saya penemu parfum karakter. Parfum apa? Parfum karakter. Namanya karakter? Parfum mereknya parfum gue. Hah? Parfum gue. Itu namanya gue gitu? Ya, gue. Oke, terus? Nah, itu penemuan itu berbentuk teknologi. Ya. Dan dari 2012 saya launching. 2015 saya sampai dapat penghargaan dari pemerintah. Oh ya? Itu parfum laki perempuan? Parfum perempuan dan laki-laki. 2016 kan saya mulai dari UKM ya, binaan pemerintah. Ya. 2017 saya bikin PT. 2017 kau bikin PT, kamu pendirinya? Saya pendiri. 100% saham atas nama kamu? Saya ngajak beberapa partner, saya beri saham kosong awalnya, Bang. Kamu beri saham kosong, kau berapa persen? Waktu itu mayoritas, Bang. Mayoritas, mereka bayar nggak? Tidak? Enggak, terus? Modal. Nah, ternyata bisnisnya membesar ya, berkembang besar. Bisnisnya membesar sampai laku lah parfumnya ini? Laku gitu. Terus? Nah, kemudian 2018 mulai gandeng CEO kan. Profesional? Ya, profesional. Waktu itu Aldi Taher yang saya gandeng. Ya. Kemudian singkat cerita 2019 saya memang menjual sebagian saham saya 17% ke salah satu pemegang saham. Kamu jual, jadi kau jadi berapa persen? Sekarang jadi 30%. 30% berarti minoritas? Minoritas. Oke, terus? Begitu minoritas, waktu itu saya tanda tangan dokumen lah banyak dokumen. Kau tanda tangani jual beli saham berikut beberapa dokumen. Waktu itu kau masih menjabat direktur? Masih komisaris. Komisaris, ya. Oke, terus? Singkat cerita, tiba-tiba saya didepak. Aldi selesai masa kontraknya nggak diperpanjang. Oke, berarti pemegang saham mayoritas memecat kamu sebagai komisaris? Ya, karena lewat berlaku simple majority 50% tambah 1? Ya, Oke, terus? Nah, nggak hanya itu, saya ada dokumen, Bang. Di samping jual beli saham, juga dikasih dokumen lain untuk tanda tangan? Tanda tangan dokumen izin penggunaan teknologi ciptaan saya. Yang untuk dipakai untuk parfum gue ini? Yang sudah ada hak ciptanya, atas nama pribadi. Ya. Bukan aset perusahaan. Benar. Nah, tiba-tiba saya baca ulang, ternyata pasalnya itu dikontrak langsung 50 tahun. Kau tidak baca waktu tanda tangan? Waktu itu ada yang dibaca, cuman nggak ada adendum. Pokoknya ada lengah lah. Ada dokumen yang kau tidak tanda tangan, tahu-tahu di dalamnya disebutkan bahwa kau diduga memberikan hak cipta untuk dia pakai 50 tahun. Anehnya itu nggak pada umumnya gitu kan. Ada perjanjian yang tidak ada adendumnya di situ, nggak ada pasal evaluasi, nggak ada pasal rekonsil. Jadi aneh lah gitu. Oke, akhirnya sementara penghasilan perseroan itu dari jual parfum ini? Ya, betul. Terus sesudah kau didepak, kemudian kamu hanya pemegang saham minoritas, terus apa yang terjadi? Suatu ketika bulan Juni kemarin, 29 Juni, tiba-tiba CEO Tiwi Titu menjadi CEO parfum itu. Tiwi Titu yang mana itu? Mantan penyanyi X Titu itu kalau nggak salah. Oh, jadi penyanyi menjadi CEO-nya? CEO, nah. Oke, terus? Kagetnya dia grand launching, memperkenalkan produk parfum yang sama, logonya dirubah, dan tanda tangan saya sebagai identitas pencipta itu dihilangkan. Oh, jadi dihilangkan. Produknya sama tapi kemasannya semua dirubah gitu. Bahkan ini kan namanya hak cipta, ada hak moral ya Bang ya? Ya. Yang memang nama pencipta walaupun saya sudah meninggal nanti harus tetap dituliskan sebagai penemu parfum. Benar. Karena ini penemuan bukan produk biasa. Gitu. Jadi kau merasa bahwa walaupun kau tanda tangani suatu dokumen yang kau tidak sadar bahwa kau memberikan hak cipta 50 tahun untuk dipakai, kau mendalilkan seolah-olah bahwa bukan berarti kau bisa rubah ciptaannya, gitu kan? Ya kan? Terus, jadi kau merasa pertama ada dua nih masalah. Satu, kamu gimana keluar dari perjanjian yang 50 tahun. Ya. Yang kedua, gimana agar ciptaan kamu itu
parfumnya sama tapi tetap pakai kemasan kamu. Iya. Ya. Dan ada jangan nama kemasannya orang lain punya, sementara isinya punya kamu, ciptaan Ya, kamu, betul, begitu. Betul. Begitu. Betul, Pak. Terus apa upaya hukum yang sudah kau lakukan? Kemarin saya gugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk Ya. pembatalan perizinan teknologi. Pembatalan. Betul. Sebetulnya sudah saya pernah bikin surat izin cabut sepihak yang di War Making Notaris, tapi mereka tetap aja jualan, tetap promosi makin kenceng gitu. Kalau memang produk yang dijual itu adalah ciptaan kamu, maka kemasannya pun itu bagian dari hak cipta kamu. Ya. Kalau itu diduga dirubah, kau berhak membuat laporan polisi. Karena secara undang-undang pelanggaran hak cipta juga ada aspek perdata dan pidana. Jadi segera kamu buat laporan polisi, dan tentu yang kau laporkan adalah semua manajemen perusahaan yang tentu menikmati uang dari hasil produk ini. Kita tidak menuduh ada pidana ya, tapi saya hanya bicara secara normatif, begitu hukumnya. Hak cipta itu ada perdata dan pidana. Begitu kira-kira. Kau sudah daftar di hak cipta? Udah? Udah, ini Merek juga sudah daftar? merek, ini kayak sertifikat penghargaan dari pemerintah, ini untuk level ASEAN, Bang, dari Kementerian Koperasi, kemudian... Yang kamu harus jaga adalah nanti takutnya didaftar lagi hak cipta, ya, yang kontennya sama, parfumnya, tapi kemasannya punya mereka gitu loh. Itu kau harus jaga. Nah, Takutnya dibilang itu hak cipta saya begitu. memang betul logo yang mereka buat ternyata saya cek di situs Haki memang didaftarkan. Sudah didaftarkan. Tapi kan baru tuh. Segera Saya gugat. penolakan ya, Bang ya. Penolakan kalau nggak dikabulin, gugat sekarang. Satu lagi, perkara gugatan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat di Jalan Bungur. Ya, itu kalau perkara hak cipta di sana. Jadi kalau perkara perdata mengenai perjanjian teknologinya, kalau mengenai pendaftaran hak cipta, kalau kau merasa diduga produk kamu didaftarkan, itu ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang membawahi Tangerang. Kira-kira begitu. Jadi ada 3 kemungkinan: gugatan perdata, gugatan di Pengadilan Niaga, laporan polisi. Semoga ada solusi yang terbaik untuk semuanya, dan semoga advice dari segi hukum dari Bang Hotman juga bisa memberikan jalan terang, titik terang untuk semua kasus yang ada di SKJ. Salam Kopi Joni. Kita ketemu lagi di episode mendatang. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Pilih pengacara atau petinju jadi pacarmu. Ayo. Gimana Anya?